5 seconds, you're going to enjoy everything about your favorite entertainment. Ngomongin rumah makan Padang, penyiarnya orang Jawa, gimana dong itu? Kita udah ada Mbak Lala, halo. Ada Adri pakai mask gak nih? Adri aja. Sama Bang Tumpal atau oke. Bang Tumpal apa Tumpal doang nih? Om Tumpal. Biar akrab Om. Dari Tabula Rasa, you lovers. Tapi thank you loh Mbak Lala udah mau bikin film, memproduksi film yang unik kalau gue boleh bilang. Gue ngefans dari zamannya Pintu Terlarang, terus Modus Anomali gitu. Thank you. Semua yang diproduce pasti unik dan beda gitu loh. Dan yang gue mau tanyain adalah kenapa milih masakan Padang? Gue punya interpretasi sendiri, tapi gue mendingan nanya langsung dari produsernya gitu kan. Jadi pengen tahu nih apa interpretasinya. Kenapa masakan Padang, Mbak Lala? Ada beberapa alasan gitu ya. Alasan pertama karena kalau dari sisi kuliner, kalau kita observasi riset dan kita tahu bahwa ada satu pakar kuliner William Wongso yang bilang bahwa kuliner Indonesia itu kalau dilihat dari tingkat advance-nya Sumatera tuh paling advance gitu ya. Karena pendatang terus rempah-rempah masuk di Sumatera duluan gitu. Makin ke timur makin simple, bakar, rebus gitu. Dan khususnya untuk makanan Padang, karena selain dia ada di mana-mana juga, dia juga jadi salah satu makanan terenak di dunia, rendang. Terus kalau di film ini kan kita bicara dengan bahasa visual gitu. Kita cuma bisa menyampaikan pesan itu lewat mata sama lewat sound, paling lewat telinga. Tapi kalau food film kita harus bisa menggugah seluruh senses gitu. Nah, kalau makanan Padang itu 99% orang Indonesia pernah makan Padang gitu. Dan pas kita keluarkan visual tersebut langsung connect gitu ke otaknya, ke indera perasanya, dan kayak bisa mencium. Dan gitu. semua orang Indonesia juga kalau misalnya nggak cocok sama satu menu, bisa ke menu lain di masakan Padang. Betul. Kan? Gitu. Awal-awal begitu diajak Mbak Lala untuk ngerjain film gue dong gitu. Itu langsung kepikiran, wah ini kan film kayak film ini kayak film yang beda banget dari film-film sebelumnya kan. Karena kan gue sempat tahu ada Becky Bolang ya kalau nggak salah ya. Terus satu lagi Rocket Rain sama teman gue itu Anggun ya. Ini kan beda banget gitu, dan ini skripnya juga pasti secara cerita pasti akan beda banget. Itu gimana, langsung kepikiran apa gitu? Kagok sih pertama, saya bengong aja gitu. Akhirnya dapat kerjaan gitu. Oh ya jangan itu, jangan terlalu jujur. Oh ya. Iya. Gimana ya? Maksudnya saya juga mengenal Mbak Lala sebelumnya dengan film-film sebelumnya gitu. Memang ya high profile gitu, kalau saya boleh sebut high profile. Jadi ya seneng lah ada yang akhirnya mau mengajak saya bekerja sama. Tapi nggak gitu loh waktu pertamanya. Jadi gimana Mbak? Pertamanya gue buka nih Pak. Emang di sini aja ngebuka-buka. Aduh, saya udah mau buka sweater nih. Asal mau nggak kerokan sih nggak apa-apa. Jadi pertama bilang Pal, gue ada ide nih gitu, makanan gitu, tapi bukan food porn. Terus makanan ini jadi kayak sentral cerita, jadi poros, menggerakkan karakter, menggerakkan cerita. Tertarik nggak Pal? Dia cuma ngangguk-ngangguk. Asik. Mbak Lala emang ada ide apa? Justru itu Pal, gue nggak ada. Padahal lu juga grogi kan Pak. Iya. Bingung juga sebenarnya. Oh filmnya tentang makanan ya. Saya aja kurus begini gitu. Gimana ngomongin makanan? Tapi ya namanya juga tadi ngobrol-ngobrol, ya ngobrol aja gitu. Hai ngobrol tapi serius juga. Akhirnya ya ketemulah ide cerita. Akhirnya prosesnya berapa lama Pak? Waduh. Lumayan ya. Lumayan ini pasti balalanya bilang gitu kan. 1,5 tahun. Tapi well done kalau nikmatin sih saya nikmatin karena saya juga merasa beruntung karena kadang-kadang kan ya namanya ngomong soal masakan Padang, Papua gitu. Saya tuh
ngarang aja sebenarnya. Gitu. Tapi begitu, waduh ternyata harus dibikin skripnya, nggak bisa ngarang aja. Saya minta, Mbak, aduh maaf ini, tapi sebenarnya saya nggak tahu sih tentang masakan Padang dan Papua. Boleh riset nggak? Boleh. Nah, Wah, cakep. dan memang diberi kesempatan itu, Untuk riset, terus ya. dikasih waktu, dikasih ya diberangkatkan bahkan ke Serui gitu. Heeh. Ya itu buat saya kemewahan gitu. Dan Asik. saya sih merasa berterima kasih karena kalau nggak begitu, buat saya juga nggak yakin dengan apa yang saya tulis. Pada saat ditawarin project film ini, langsung yang ada di benak lo nih, lo yang bertanya ke Mbak Lala, yakin? Iya, pertamanya ada gitu-gitunya juga sih, kayak nggak percaya sendiri. Malah nawarin ke gue gitu. Tapi maksudnya kayak ya Butuh berapa lama lo mengiyakan? Iya deh gitu. Gue sebenarnya kejar-kejar. Oh gitu. waktu pertama kali itu sebenarnya skrip pitching script. Iya. Waktu itu belum ada ceritanya. Oke. Beberapa bulan kemudian Mbak langsung WhatsApp waktu itu BB ya. BB bawa WhatsApp lo ketawa tuh. harus tepat loh. SMS. Pager. Oh, pager keriawan. Udah ada Mbak 2 skrip. kali ya dikirim. Gue udah ada skrip nih, baca dong gitu. Sebenarnya sih bacanya maksudnya apa ya? Sebelumnya saya udah tahu Tumpal yang nulis gitu. Oke. Saya udah tahu film-film pendek dia kayak apa. Saya tahu dia nonton filmnya banyak, mungkin lebih banyak dari saya yang suka film. Pas pertama kali baca, ya memang udah oke, ini gue pengen buat ini gitu. Karena apa ya? Saya selalu tertarik gitu dengan film-film yang minim pemain, talent aktornya minim, Setnya juga terbatas aja, gitu kan. Terus saya juga tertarik sama tema-tema merantau gitu. Jadi ada satu hal di dalam diri saya tuh kayak ini ada sesuatu yang pengen gue sampaikan tentang ini gitu. Dan connect gitu ya sama film ini gitu kan. Karena ya mungkin saya secara pribadi itu hasil perantauan lah keluarganya. Ayah ibu saya juga merantau ke Jakarta. Saya bisa tinggal di Jakarta itu hasil dari perantauan. Terus ya tentang makanan gitu. Maksudnya kayak di setiap negara yang kulinerinya kita udah tahu bagus terkenal gitu kayak Jepang, Cina, itu ada satu film genre food film gitu. Dan beberapa tahun belakangan itu mulai muncul gitu. Di Indonesia belum ada kan. Dan kenapa kita nggak coba aja? Itu sih yang pertama kali kepikir. Dan sebenarnya nggak lama sih waktu baca draft 1 itu udah langsung oke, gue mau gitu. Talking Pictures is already dismissed. Come back same time next week. UFM 94,7